I can say that new technology is helping us more quickly and thoroughly evaluate a variety of potential causes of these incidents, and we've distributed across posts so that we can respond rapidly to new reports. Pada tahun 2016, ketika dunia sibuk berbicara tentang demokrasi, sanksi ekonomi, dan perang dagang, sebuah peristiwa sunyi terjadi di Havana. Tidak ada ledakan, tidak ada tembakan, tidak ada sirine. Menurut laporan Vice, beberapa diplomat Amerika Serikat justru tumbang bukan karena konflik terbuka, melainkan oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka tunjuk dengan jari. Sebuah ironi yang halus. Di era ketika negara-negara saling memamerkan kekuatan militernya, ancaman justru datang tanpa suara. Menurut Vice, para diplomat itu mulai melaporkan sakit kepala hebat, tekanan di telinga, dan suara aneh seperti dengungan frekuensi tinggi. Tidak ada pelaku yang tertangkap, tidak ada alat yang ditemukan, tidak ada negara yang bisa dituding secara resmi. Dan disinilah geopolitik modern memperlihatkan wajah aslinya, yaitu ketika bukti tidak cukup kuat, kebenaran menjadi terlalu berbahaya untuk diucapkan. Awalnya, menurut The Guardian, pemerintah Amerika Serikat memilih jalur aman, yaitu diam, menyelidiki secara internal, dan menahan diri dari tuduhan terbuka. Bukan karena tidak curiga, melainkan karena dalam dunia diplomasi, menuduh tanpa bukti sama saja dengan menyalakan api di ruang penuh bensin. Havana Syndrome sejak awal bukan hanya masalah kesehatan, ia adalah bom politik yang tidak boleh meledak sembarangan. Namun masalahnya, kasus ini tidak berhenti di Havana. Menurut saintik Amerika, laporan serupa mulai muncul di China, Rusia, Austria, dan negara-negara lain yang kebetulan punya satu kesamaan, yaitu pusat aktivitas diplomatik dan intelijen tingkat tinggi, sulit untuk tidak curiga, tetapi juga mustahil untuk menunjukkan satu pihak tanpa konsekuensi global. Di titik ini, Havana Syndrome seperti pesan tidak tertulis, yaitu perang tidak lagi harus terlihat untuk terasa. Menurut laporan National Academy of Sciences and Medicine yang dikutip oleh The Guardian, paparan energi frekuensi radio atau gelombang mikro terarah dianggap sebagai salah satu penjelasan yang paling masuk akal. Kata paling masuk akal di dunia geopolitik seringkali berarti cukup kuat untuk ditakuti, tetapi terlalu lemah untuk dijadikan tuduhan resmi. Menurut Vice, jika teori ini benar, maka Havana Syndrome menandai babak baru dalam konflik global, bukan lagi perang senjata, melainkan perang saraf. Tidak membunuh, tidak menghancurkan gedung, tetapi cukup untuk melumpuhkan manusia yang berada di pusat pengambilan keputusan. Sebuah strategi yang sangat rapi, yaitu tidak memicu perang, tetapi meninggalkan pesan bahwa kami bisa menjangkau kalian kapan saja. Namun geopolitik selalu punya dua wajah. Menurut saintik Amerika, studi dari National Institute of Health justru tidak menemukan bukti kerusakan otak struktural yang konsisten pada para korban. Temuan ini membuat narasi resmi menjadi semakin kabur, dan disinilah sindiran paling tajam muncul, yaitu ketika bukti ilmiah tidak mendukung konflik, konflik itu sendiri diparkir sementara di laci birokrasi. Menurut Vice, bagian pejabat mulai menyebut kemungkinan faktor psikologis dan stres ekstrim, sebuah penjelasan yang secara ilmiah mungkin masuk akal, tetapi secara politik sangat nyaman. Karena jika masalahnya psikologis, maka tidak ada musuh, tidak ada pelanggaran kedaulatan, dan tidak ada alasan untuk eskalasi. Dunia pun bisa kembali berpura-pura stabil. Namun di sisi lain, menurut The Guardian, pemerintah Amerika Serikat tetap mengesahkan undang-undang untuk memberikan kompensasi kepada korban Havana Syndrome. Ini adalah pengakuan yang sangat setengah hati, namun sangat simbolis. Negara berkata, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami tahu itu cukup serius untuk dibayar. Semua kalimat yang dalam bahasa geopolitik seringkali berarti lebih dari yang tertulis. Menurut Vice, laporan tentang perangkat misterius buatan Rusia yang mampu memancarkan energi frekuensi radio semakin memperkeruh suasana. Perangkat itu tidak pernah secara resmi disebut sebagai senjata Havana Syndrome, tetapi juga tidak pernah dibantah sepenuhnya. Dalam diplomasi modern, ambigu adalah senjata paling aman.
Semua pihak bisa saling menatap tanpa harus saling menuduh. Yang paling menarik, menurut analisis Vice, Havana Syndrome memperlihatkan bagaimana negara-negara besar lebih takut pada ketidakpastian daripada kebenaran. Karena kebenaran menurut sikap dan sikap menuntut konsekuensi, lebih mudah menyebutkan anomalous health incident daripada mengakui bahwa dunia sedang bereksperimen dengan bentuk konflik yang belum memiliki aturan. Menurut The Guardian, para korban seringkali merasa terjebak di antara kepentingan negara dan penderitaan pribadi. Mereka sakit, tetapi tidak cukup nyaring untuk mengguncang politik global. Mereka menderita, tetapi penderitaan itu terlalu rumit untuk dijadikan pidato resmi. Dalam geopolitik yang tidak bisa diplomasi seringkali dilupakan. Hingga hari ini, menurut Scientific America, Havana Syndrome masih belum memiliki kesimpulan final. Tidak ada negara yang dituduh, tidak ada senjata yang dipamerkan, tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah serangkaian laporan, studi ilmiah, dan pernyataan hati-hati yang terdengar semakin dingin seiring waktu. Dan disinilah sindiran terakhirnya, yaitu di dunia yang mengklaim transparansi dan supremasi hukum internasional, misteri justru menjadi bahasa diplomasi yang paling fasih. Havana Syndrome tidak membuktikan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling pandai menghindari jawaban. Menurut Vice, selama tidak ada kebenaran yang benar-benar diucapkan, Havana Syndrome akan tetap hidup, bukan hanya sebagai fenomena medis, tetapi sebagai simbol zaman, yaitu ketika konflik tidak lagi diumumkan, tidak lagi deklarasikan, dan tidak lagi disiarkan, tetapi tetap terasa di tubuh manusia. Dan mungkin itulah pesan paling mengganggu dari Havana Syndrome, bahwa di era modern, perang tidak selalu terdengar seperti ledakan. Kadang ia hanya terdengar seperti dengungan halus di kepala, cukup pelan untuk disangkal tetapi terlalu nyata untuk diabaikan. Menurut Vice, respon paling jujur justru datang bukan dari pejabat negara, melainkan dari bahasa yang mereka pilih, yaitu istilah anomalous health incident. Lahir bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menenangkan dalam diplomasi. Kata-kata bukan alat komunikasi, tetapi alat pengendali kerusakan. Dengan mengganti istilah serangan menjadi anomali, negara bisa mengakui adanya korban tanpa harus mengakui adanya agresor. Menurut The Guardian, perubahan istilah ini juga berfungsi sebagai penyangga hukum internasional. Karena jika Havana Syndrome diakui sebagai serangan, maka ia otomatis masuk ke wilayah pelanggaran kedaulatan dan potensi pembalasan. Dan pembalasan dalam dunia nuklir dan perang siber adalah kata yang tidak pernah diucapkan dengan ringan. Diam dalam konteks ini bukan kelemahan melainkan strategi bertahan. Vice mencatat bahwa sejarah konflik modern selalu bergerak ke arah yang semakin tidak terlihat. Dari perang parit ke perang udara ke perang cyber dan kini perang biologis serta neurologis. Setiap tahap membuat publik semakin jauh dari medan tempur. Jika dulu perang bisa difoto, direkam, dan diprotes, maka Havana Syndrome menunjukkan fase baru, yaitu perang yang bahkan tidak bisa dibuktikan oleh kamera. Menurut Scientific America, keterbatasan sains dalam kasus ini justru menjadi celah politik. Sains bekerja dengan probabilitas, bukan kepastian mutlak, dan di ruang abu-abu itulah kekuasaan beroperasi dengan paling nyaman. Selama tidak ada smoking gun, maka tidak ada kewajiban moral, tidak ada sanksi, dan tidak ada eskalasi. Ketidakpastian ilmiah berubah menjadi tameng diplomatik. Namun menurut Vice, justru disinilah pesan paling keras dari Havana Syndrome, bahwa dunia sedang menguji sejauh mana penderitaan manusia bisa ditoleransi tanpa reaksi global. Bukan dengan korban massal, tetapi dengan kasus-kasus individual yang tersebar, terisolasi, dan cukup ambigu untuk diperdebatkan tanpa pernah diselesaikan. The Guardian menulis bahwa banyak korban merasa seolah menjadi kerusakan samping. Dari permainan kekuatan besar, mereka tidak cukup banyak untuk menjadi tragedi dan tidak cukup jelas untuk menjadi bukti. Dalam sistem internasional, angka seringkali lebih penting daripada individu. Dan Havana Syndrome dengan jumlah korban yang terbatas namun dampak yang mendalam, berada di posisi yang paling tidak menguntungkan.
Menurut Weiss, jika ada satu pelajaran dari kasus ini, maka pelajaran itu bukan tentang teknologi, melainkan tentang keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa dunia mungkin sudah melangkah ke wilayah konflik yang belum memiliki etika, hukum, atau mekanisme akuntabilitas. Tanpa pengetahuan itu, Havana Syndrome akan terus diperlakukan bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai gangguan yang harus dikelola. Dan mungkin seperti yang disyaratkan saintis Amerika, itulah inti persoalannya, bahwa di abad ke-21 kekuasaan tidak lagi diukur dari kemampuan menghancurkan kota, tetapi dari kemampuan menciptakan keraguan. Havana Syndrome tidak harus dijelaskan untuk menjadi efektif, ia hanya perlu dibiarkan menggantung cukup lama hingga semua pihak terbiasa hidup dengannya. Karena pada akhirnya, seperti yang berulang kali ditunjukkan oleh sejarah, misteri bukanlah kegagalan sistem internasional, misteri adalah produknya.